Halo semuanya, welcome to my channel. Selamat datang. Nama aku Hera Madani. Kalian bisa panggil aku Haya. Di video pertama ini aku mau bahas tentang yang menurut aku sih masalah ya, yang udah terlalu lama sepertinya ya. Seperti yang kalian lihat di judul, aku mau bahas tentang K-pop misjudgment atau penilaian yang salah tentang K-pop. Nah, di video pertama, part pertama ini aku mau bahas tentang plastic surgery atau operasi plastik. Nah, mungkin kita lihat dulu aja kali ya, gimana sih misjudgment tentang operasi plastik ini. Nah, kayak gini. Ini ada beberapa gambar yang aku dapat dari suatu artikel ya, tentang operasi plastik. Ceritanya meme. Nah, pertanyaan terbesarnya dan juga menjadi alasan kenapa aku buat video ini adalah, apakah operasi plastik itu benar-benar menggunakan plastik yang kita tahu dalam proses operasinya? Dan ternyata jawabannya ternyata gak gitu, guys. Jadi operasi plastik, kata plastik ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu plastikos, yang artinya untuk membentuk. Jadi di sini juga melambangkan plastik yang kita tahu sebenarnya. Plastik nih yang kita tahu juga bisa jadi banyak bentuk kan. Nah, operasi plastik ini menggambarkan pekerjaan seorang dokter dalam merubah bentuk beberapa bagian tubuh sang pasien gitu. Nah, aku juga mau kasih tahu kalian lebih jauh lagi tentang setiap negara itu punya beauty standar mereka sendiri-sendiri. Nah, Korea Selatan itu cukup keras memang beauty standarnya. Slim figures, V-shaped jaw, pale and flawless skin, small face, dan masih banyak lagi. Dan coba, setelah aku kasih tahu beberapa yang tadi, menurut kalian kayak gitu atau meraih suatu itu mudah? Tentu enggak. Jadi visual yang tampan dan cantik itu udah menjadi karakteristik dari K-pop itu sendiri. Dan demand orang-orang terhadap idol yang memiliki visual tampan ataupun cantik itu pun juga besar, terlepas dari talent yang mereka miliki. Jadi sebenarnya visual itu udah menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi idol ataupun people di sana in general. Bahkan beberapa murid yang lulus sekolah itu udah dibolehkan untuk melakukan operasi plastik. Jadi poinnya adalah operasi plastik itu udah menjadi hal yang umum di sana karena mereka memang ingin cope dengan beauty standard yang ada di sana gitu. Yang membawa aku juga untuk bahas hal kedua, yaitu industri musik Korea Selatan ya. Nah, kalau biasanya yang menaungi artis itu kita kenal dengan sebutan label, di Korea Selatan itu lebih awam dengan sebutan agensi. Korea Selatan itu punya banyak banget agensi. Beberapa yang terkenal diantaranya SM Entertainment, YG Entertainment, JYP, Big Hit, you name it. Karena mereka punya idol yang besar dan terkenal pula. Dan mau tahu apa yang menarik? Dari sekian banyaknya agensi yang ada di sana, yang kayak aku bilang tadi, itu cara kerja mereka tuh sebenarnya sama aja. Jadi yang pertama itu adalah jalin kontrak. Kebanyakan itu dari masih muda jalin kontraknya sama artis mereka. Nah, beberapa agensi ada yang buka audisi. Setelah itu mereka masuk ke yang namanya fase training yang gak tentu lamanya. Di sini aku bilang gak tentu lamanya, ini benar-benar gak tentu ya. Ada mereka yang 3 bulan dalam fase training ini udah bisa debut, ada mereka yang harus tunggu beberapa tahun baru bisa debut. Jadi intinya mereka dilatih dulu setiap hari, nyanyi, dilatih dance, dilatih rap, dilatih untuk debut mereka nanti gitu. Jadi intinya kalau udah siap baru mereka didebutkan atau diperkenalkan. Di fase training ini banyak juga dari mereka yang memutuskan untuk menyerah. Alasannya apa? Karena mungkin ketidakpastian waktu debut, terus aturan agensi yang ketat. Hal yang berbeda-beda dari masing-masing agensinya adalah berapa uang yang mereka keluarkan untuk men-training idol-idol mereka nantinya gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi,
di Korea Selatan itu ada banyak banget agensi, dan masing-masing agensinya itu punya trainee mereka sendiri-sendiri. Jadi kebayangkan, misalnya nih agensi banyak, terus mereka masing-masing punya trainee yang juga banyak. Jadi trainee itu tuh mereka berlatih setiap hari, kerja keras untuk bersaing dengan trainee lain, baik dari agensi mereka ataupun agensi lain, untuk kesempatan debut. Karena kesempatan debut itu tuh lumayan kecil. Tadi aku udah bilang bahwa mereka perlu waktu yang lama untuk debut. Dan oke lah, misalnya kalian itu debut ya, tapi nggak ada yang bisa pastiin juga kalian bakal sukses. Jadi misalnya paruh pertama tahun 2020 ya, ada 3 atau 4 girl group atau boy group yang debut. Nah mungkin yang akan menarik mata penonton baik Korea ataupun luar Korea itu hanya 1 ataupun mungkin 2. Dan mungkin juga sebenarnya butuh waktu lama untuk sampai kepada kalian keluarin lagu, dan lagu itu tuh menjadi hits, menjadi trending dalam waktu yang lama. Dan setelah debut, lagu awal-awal kalian itu belum sukses, jadi butuh waktu beberapa lama lagi untuk ada salah satu lagu kalian yang sukses gitu. Jadi artinya industri musik Korea Selatan itu adalah industri yang berat. Nah, dalam masa training itu, seperti yang aku udah bilang tadi, mereka dilatih nyanyi pasti, dance pasti, intinya segala keahlian untuk mendukung debut mereka nanti, termasuk kepada acting skill dan language skill. Termasuk juga nanti untuk girl group ya, terutama mereka itu diatur pola makannya atau dietnya. Jadi sebenarnya ini malah berujung kepada idol yang debut itu rata-rata underweight. Dan tau gak sih kalian kalau misalnya mereka yang debut ternyata nggak cope, nggak cocok dengan beauty standarnya, apa yang bakal terjadi? Coba kita lihat dulu. Nah ini ada beberapa contoh idol-idol yang dijudge karena mereka nggak cocok dengan beauty standard yang ada di sana. Nah setelah kalian lihat tadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Aku juga udah taruh beberapa link artikel di description kalau kalian mau tahu lebih jauh tentang ini. Nah jadi sebenarnya mau aku info ke kalian di sini adalah wise lah dalam menilai sesuatu. Sebelum menilai tanpa pengetahuan sedikit pun, lebih baik pelajari sedikit tentang hal itu, tahu sedikit tentang hal itu, baru kita bisa menilai sesuatu, baru kita bisa berkata. Maksud aku itu semua opini kalian, it's your opinion, tapi jangan sampai opini kalian malah berujung menyakiti beberapa pihak, termasuk juga untuk plastic surgery yang udah aku bahas tadi. It's how their industries work, itu adalah cara mereka kerja, itu pendukung pekerjaan mereka. Kalau kalian judge, berarti kalian judge juga cara kerja mereka. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, jadi idol, berada di posisi mereka sekarang itu bukanlah hal yang mudah dengan segala beauty standard dan beratnya industri yang ada di sana. Dan aku juga udah kasih tau kalian apa yang akan terjadi jika ada beberapa yang gak cocok dengan beauty standard itu. Walaupun kita gak bisa generalisasi saying that semua orang di sana setuju dengan beauty standardnya. Sekali lagi, kita gak bisa generalisasi. Jadi poinnya adalah, the point is, setelah kalian tahu ini, cobalah untuk stop the misjudgment, jangan pura-pura gak tahu lagi. Sebenarnya ini gak cuma berpengaruh nih kepada plastic surgery, kepada hal yang aku bahas, tapi kepada segala hal yang kalian benci misalnya. Cobalah untuk belajar terlebih dahulu tentang hal itu, bukan belajar sebenarnya sih, tahu sedikit tentang hal itu dulu, baru kita bisa tentuin apakah hal itu baik buat kita atau enggak. Mungkin segitu dulu aja. Thumbs up if you agree, thumbs down if you disagree. Aku bukan orang yang ahli, jadi kalau kata-kata aku ada yang salah, kalian boleh banget kasih tau aku di bawah. Juga jangan lupa subscribe-nya, karena aku bakal balik lagi secepatnya untuk kasih tau kalian hal-hal yang gak kalah penting dari ini. Oke? Di rumah aja ya, stay safe, bye-bye.